dari Tuhan. Sekarang ku pulang, lama ku buat kejahatan. Sekarang ku pulang, ke rumah, takkan menyimpang. Ya Tuhan, ku terimalah. Sekarang ku pulang, aku sudah lama hilang. Sekarang ku pulang, aku bertaubat ya Tuhan. Sekarang ku pulang, ku pulang ke rumah, takkan menyimpang. Ya Tuhan, ku terimalah. Sekarang ku pulang, aku tak mau sesat lagi. Sekarang ku pulang, kasih-Mu panggil kembali. Sekarang ku pulang, ku pulang ke rumah, takkan menyimpang. Ya Tuhan, ku terimalah. Sekarang ku pulang. Bapa, kami mengakui bahwa mengampuni kadangkala sangat sukar bagi kami. Ada kalanya kami menyimpan kepahitan dan dendam, enggan melepaskan luka-luka masa lalu. Ya Tuhan, bebaskanlah kami daripada belenggu ini. Lembutkan hati kami dan biarkan kasih karunia-Mu mengalir melalui kami kepada orang lain. Ubahkan musuh kami menjadi sahabat dan satukan hati kami untuk melayani bersama demi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, atas anugerah pengampunan dan penebusan yang tidak layak kami terima. Kami mengakui bahwa kala kami berjuang untuk menerima pengampunan-Mu, cuba untuk mendapatkan kasih-Mu melalui usaha kami sendiri. Ajarkanlah kami untuk menerima kasih karunia-Mu dengan sukacita dan memperluaskannya kepada mereka yang telah menyakiti kami. Biarlah hidup kami mencerminkan belas kasihan-Mu yang besar kepada dunia ini. Amin. Shalom dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi dalam siri ibadah 10 hari berdoa. Tema kita pada tahun ini adalah Tetapi Bila Engkau Berdoa. Doa adalah nafas kehidupan kita yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dengan kehidupan yang penuh doa, kita akan mendapat kekuatan yang baru pada setiap masa. Hari ini kita akan berbicara tentang pengampunan. Yesus mengajar kita untuk mendoakan pengampunan. Percaya bahwa dalam kasih karunia-Nya, Allah Bapa kita akan mengampuni segala dosa dan kelemahan kita. Tetapi Dia juga menuntut agar kita boleh mengampuni mereka yang bersalah terhadap kita. Dalam Matius 6 ayat 14, firman Tuhan menyatakan, "Kerana jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga." Sahabat yang dikasihi Tuhan, pengampunan
bukanlah sesuatu yang dapat kita rasai ataupun dibuktikan secara saintifik. Pengampunan adalah melalui iman. Kita menerima firman Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan tidak berbohong. Kita tidak dapat menjelaskannya, kita tidak layak pun menerimanya, tetapi kita tahu bahwa Tuhan telah berjanji dan janjinya adalah 100% pasti karena Dia berdasarkan karakter dan firman-Nya sendiri. Tidak ada yang lebih pasti daripada firman Tuhan. Apabila kita mengaku dosa kita, pada saat itu juga kita akan diampuni. Yesus telah membayar harga untuk dosa-dosa kita di kayu salib. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Darahnya mencukupi dan melalui darahnya kita mendapat penebusan untuk semua dosa kita. Efesus 1 ayat 7 menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Setelah kita mengaku dosa kita, kita perlu melatih iman, memilih untuk mempercayai bahwa Tuhan menepati janjinya. Abraham percaya kepada Tuhan, dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Roma 4 ayat 3. Ingatlah, orang benar akan hidup dalam iman. Ketika kita percaya Tuhan akan bekerja dan kita akan diampuni. Janganlah coba menjelaskannya atau merasa layak untuk menerimanya. Efesus 2 ayat 8 menegaskan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Melalui tindakan mudah kita untuk percaya kepada Tuhan, Roh Kudus telah melahirkan kehidupan baru di dalam hati kita. Kita menjadi seperti seorang anak yang dilahirkan ke dalam keluarga Allah, dan Dia mengasihi kita sebagaimana Dia mengasihi anaknya. Pengampunan, kebenaran, keselamatan, semuanya ini diterima sebagai satu anugerah, satu pemberian melalui iman kita. Kita adalah seorang pendosa. Kita tidak dapat menebus dosa-dosa masa lalu kita. Kita tidak dapat mengubah hati kita dan menjadikan diri kita kudus. Tetapi Tuhan telah berjanji untuk melakukan semua ini untuk kita melalui Kristus. Kita harus percaya kepada janji itu. Dan apabila kita percaya kepada janji itu, maka Tuhan akan memenuhi fakta tersebut. Janganlah menunggu untuk merasakan bahwa kita telah dipulihkan, tetapi katakanlah, Tuhan, saya percaya ini benar, bukan karena saya merasakannya, tetapi karena Tuhan telah menjanjikannya. Sahabat yang dikasihi, ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada salib Yesus, kita akan melihat manifestasi kasih yang luar biasa itu. Yesus Kristus, Dia adalah Sang Pencipta. Dialah yang berbicara dan segala sesuatu itu terjadi. Dialah yang kudus sehingga para malaikat harus menutupi diri di hadapannya. Tuhan semesta alam yang turun dan mengambil rupa manusia. Dia yang kudus telah mengambil dosa-dosa kita dan mati secara pribadi untuk kita. Ya, Tuhan Yesus Kristus telah mati untuk kita. Arahkan pandangan kepada salibnya. Kita akan menyadari bahwa mereka yang menerima kasih karunia juga cenderung untuk memberi kasih karunia dengan murah hati. Mereka yang menerima pengampunan akan mengampuni. Dasar dari semua pengampunan ditemukan di dalam kasih Allah yang tidak berbelah bahagi. Tetapi melalui sikap kita terhadap orang lain, kita menunjukkan sama ada kita telah menjadikan kasih itu milik kita sepenuhnya. Sahabat semua,
Mengampuni orang lain dengan penuh kasih dan kerendahan hati adalah proses yang memerlukan penyerahan hati kepada Tuhan dan teladan kasih Kristus. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukannya. Langkah yang pertama adalah untuk menyadari betapa besarnya kasih dan pengampunan Tuhan itu kepada kita sendiri. Tuhan telah mengampuni kita meskipun kita tidak layak, seperti yang dinyatakan dalam Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kesadaran ini akan memotivasikan kita untuk lebih mengampuni dengan kasih yang sama. Langkah yang kedua, berdoa dan mintalah kekuatan daripada Tuhan. Mengampuni bukanlah sesuatu yang mudah, terutama sekali jika kita merasa terluka yang begitu mendalam. Namun, melalui doa, kita dapat menyerahkan beban emosi kita kepada Tuhan dan meminta kekuatan untuk mengampuni. Doa Yesus di kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah contoh yang indah tentang pengampunan dalam kasih dan kerendahan. Langkah yang ketiga, jauhkanlah ego dan kepahitan. Untuk mengampuni dengan penuh kasih, kita perlu melepaskan rasa dendam kita, kepahitan dan keinginan untuk membalas. Ini memerlukan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita juga adalah seorang pendosa yang juga memerlukan kasih karunia daripada Tuhan. Roma 12 ayat 19 mengingatkan kita untuk menyerahkan pembalasan ini kepada Tuhan, karena Dialah hakim yang adil itu. Dan langkah keempat, pilihlah untuk mengampuni. Pengampunan adalah satu pilihan, bukan perasaan. Walaupun hati kita mungkin terluka, kita masih boleh memilih untuk mengampuni dengan iman bahwa Tuhan akan menyembuhkan luka-luka kita seberapa dalamnya. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita mengikuti perintah Tuhan yang membawa kelepasan dan memberikan kedamaian yang sejati. Dengan kasih dan kerendahan hati, kita boleh mengampuni orang lain. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kuasa kasih Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Pengampunan ini bukan sahaja membebaskan mereka yang telah melukai kita, tetapi juga membawa kedamaian, penyembuhan, dan berkat kepada jiwa kita sendiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami hanya menyembah Engkau siang dan malam dan mengembalikan segala puji dan syukur kami kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan, karena kami yang berdosa ini telah pun Engkau tebus dengan darah Yesus Kristus di salib, sehingga kami yang tidak layak ini Tuhan telah pun menerima pengampunan penuh daripada Tuhan. Kami mengakui segala dosa dan kelemahan kami, dan kami bertekad untuk menginsafi, bertobat, dan seterusnya memulakan satu kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan kami sangat percaya bahwa Tuhan akan mengampuni kami. Tuhan juga menuntut agar kami mengampuni orang lain yang bersalah terhadap kami. Ini bukanlah satu tanggung jawab yang mudah Tuhan, karena kami merasa segala luka, kepahitan, dan juga segala tekanan yang datang akibat daripada perselisihan dan juga segala kesakitan yang kami rasai itu. Tetapi Tuhan, kami percaya selagi kami memiliki kasih Kristus mengalir di dalam hati dan jiwa kami, itu akan memampukan kami untuk merendahkan diri dan mengampuni dalam kasih.
Tolong Tuhan agar kami boleh meneladani sikap Kristus. Bagaimana dia berdoa di salib untuk mengampuni mereka yang telah menyalibnya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tolong kami untuk memiliki sifat itu Tuhan, untuk boleh mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami, memilih untuk mengampuni walaupun kami merasai luka dan kesakitan itu. Tetapi kami percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan luka-luka kami, dan Tuhan juga pasti akan memberikan damai sejahtera dalam hati kami, sehingga kami menikmati sukacita di dalam pengampunan itu. Dan melalui pengampunan kepada orang lain, kami lebih memahami bagaimana dalam kasih karunia Tuhan mengampuni kami sendiri. Kami doakan untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada pada malam ini. Biarlah mereka juga diberkati Tuhan, disentuh dan dijamah oleh Roh Kudus Tuhan. Dalam apapun keperluan mereka, Tuhan sediakan. Apabila mereka merasa kesakitan dalam fisik dan juga rohani mereka, Tuhan yang menyentuh, Tuhan yang menyembuh, Tuhan yang memulih, dan Tuhan juga membangkit mereka daripada leka rohani, dan seterusnya memberi semangat baru untuk hidup berjalan maju bersama dengan Tuhan. Tolong Tuhan bangkitkan gereja Tuhan. Biarlah kami melalui satu persatuan yang begitu kukuh, terutama pada zaman akhir ini, untuk bekerja dengan lebih giat, lebih tekun, berkongsikan kasih dan keselamatan dalam Yesus, dan berita gembira tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu kepada orang-orang lain di sekeliling kami. Biar ini menjadi satu kerinduan hati kami dan membakar semangat kami untuk terus bekerja di ladang Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami memainkan peranan, biarpun peranan yang kecil dalam rumah tangga kami, melayani keluarga kami, jiran tetangga kami, masyarakat di sekeliling kami, dengan perbuatan yang baik, tutur kata yang sopan, yang mengasihi, dan juga sentuhan pribadi kami yang akan memberikan pengharapan kepada mereka untuk percaya kepada Tuhan. Biarlah kami memainkan peranan itu untuk melakukan perubahan kecil dan seterusnya menggoncangkan dunia, sehingga ramai yang akan disentuh oleh firman Tuhan, kebenaran Tuhan, dan seterusnya merangkul Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penebus pribadi mereka. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar dan Engkau menjawab segala doa kami pada malam ini. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus bagi semua kami. Amin. Baiklah, terima kasih bagi Anda semua yang sudah pun mengikuti ibadah 10 hari berdoa pada malam ini. Teruskan untuk bersama kami pada malam yang ke-10, malam yang terakhir pada malam esok. Semoga kita semua diberkati sepanjang ibadah 10 hari berdoa ini. Kita bertemu lagi, Tuhan memberkati.